lihat kanan kiri Anda, baca, dengarkan, rasakan usaha-usaha apa yang membuat orang jadi kaya. Halo Sobat Sukses, ketemu lagi di segmen WFH, Word from Heroes. Kali ini saya akan merangkum insight-insight yang saya pilih khusus dari video. Selamat menonton dan sukses selalu. Nomor satu apa? Menemukan, gitu ya. Menemukan. Yang kedua, bisa nangkep. Yang ketiga, bisa ngelola dan melipat gandakan. Tidak semua orang bisa tiga-tiganya, gitu ya. Lah sekarang, sebentar. Saya tanya dulu, masuk akal? Tolong tangan kanan ke atas dulu semua, goyang-goyang, tempel. Masuk akal. Des. Sekarang kita lanjutkan. Bagaimana menemukan sebuah peluang? Kita harus mau meluangkan waktu. Bapak Ibu, adik-adik datang sini berarti mau meluangkan waktu, betul? Orang sukses itu melakukan antisipasi dan alokasi. Saya ulangi, orang sukses itu melakukan apa? Antisipasi dan alokasi. Tolong tangan dua begini semua. Timbang pendapatan, bilang. Semua bilang dong, timbang pendapatan. Timbul karena dua hal. Satu, timbang pengetahuan. Dua, timbang keberanian. Nah, ketika saya bilang perak, Anda tahu nggak beli di mana? Susah nggak? Kalau Anda nggak tahu ilmunya ada di mana, belinya di mana, ya goodbye my love. Oh ya, bagus ya, tapi cuma bagus dok. Terus belinya neng di, ya toh ya, ya toh ya. Kita meluangkan waktu, datang gini. Ada, kalau Anda meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk ngapain saja. Nomor satu, kalau Anda kepengen mendapatkan peluang bisnis, melihat bahwa ini peluang. Ini nomor satu, Anda cari, lihat kanan kiri Anda, baca, dengarkan, rasakan usaha-usaha apa yang membuat orang jadi kaya. Ternyata tidak semua usaha bisa membuat orang jadi kaya. Ya atau ya? Ada satu orang, ketika saya jualan properti selalu beli dua, karena anaknya dua. Menarik perhatian saya. Apapun yang saya jual dia beli. Kemudian namanya Pak Arif dari Bandung. 3 hari yang lalu datang lagi ke ketemu saya, bawain mie kingsli gitu ya. Ya masih. Saya pernah diundang ke hotel di Bandung. Saya nginep di hotelnya dia, diajak jalan-jalan ke pabriknya. Saya selalu senang bergaul dengan orang-orang jauh lebih sukses dibanding saya. Ketika di situ saya mulai tanya pertanyaan standar. Pak, Bapak dulu dari biasa menjadi kaya seperti apa? Kalau Pak Teguh saya bisa cerita detail, Pak Hermanto saya bisa cerita detail. Bagaimana SMP disuruh jaga apotek gitu ya, dimarahin sama papahnya gitu ya. Jadi karena ngerjain PR dimarahin. Iya, karena di jam kerja gitu ya. Pak Teguh Kinarto dulu masih zaman umur 14, masih celana pendek begitu ya, sudah mulai jual beli, mulai ke koperasi juga. Nah, mulai di properti, bagaimana properti tidak laku, terus jam 12 malam mandi gitu ya. Mandi terus sembayang, mendadak dapat pencerahan. Aha, mendapat pencerahan apa? Nah, dan jurusnya keren banget. Hari ini pun masih saya praktekkan jurusnya Pak Teguh untuk properti. Siapa pengen tahu jurusnya properti Pak Teguh? Angkat tangan saya. Jadi beliau bisa jualan RSS, DP bayarin, enak nggak? Pada waktu beli kamu nggak usah duit, DP-nya saya bayarin, saya kasih cashback, enak nggak? Enak nggak? Bila perlu cicilannya 1 tahun saya bayari, enak nggak? Kira-kira kalau gitu seneng nggak? Bisa, karena itulah jurusnya. Sampai saya catat, sebentar Pak, tunggu dulu. Kalau belajar harus detail, kalau belajar harus sampai Pak ngitungnya gimana, jangan cepet-cepet, saya bilang gitu. Jangan cepet-cepet. Dari saya bergaul dengan orang-orang kaya tadi, saya merasa kalau jadi pembicara, jadi apa? Mau jadi triliuner, ada nggak pembicara yang triliuner? Oh Pak Toh. Tapi bukan dari pembicara. Jadi susah jadi triliuner. Tidak semua jenis usaha bisa membuat Anda jadi kaya. Ya toh ya? Ya toh ya? Pertanyaan saya, kalau dari properti bisa nggak? Banyak nggak pengusaha properti yang triliuner? Banyak, selesai itu. Nah, kemudian dari Pak Teguh, saya banyak belajar tentang, oh jualan properti seperti itu. Bahkan satu hari di tahun 2008, kalau Pak Teguh mungkin nggak ingat, saya ingat, diajak jalan-jalan pergi ke Gading Serpong. Pada waktu di Gading Serpong, Pak Teguhnya cuma ngomong gini, ini ruko harganya berapa? Ruko harganya
berapa? Oke, tanah harganya berapa? Langsung kalkulatornya cuma 1 detik. Just, nah itu untungnya miliaran loh. Ayo cari tanah, bangun. Just, good. Ini loh, kalau Anda mulai peka, saya harus cari usaha-usaha yang memungkinkan saya kaya. Langkah berikutnya bagaimana? Siapa yang pengen tahu? Angkat tangan saya. Oh, kalau punya pabrik boleh, punya hotel boleh, usaha di properti keren. Kalau Anda punya cabang banyak, punya cabang? Maksudnya cabang banyak itu begini, misalnya kayak Indomaret 15.000, keren nggak? Dahsyat nggak? Nah, kalau Anda seperti itu, Anda jurus pertamanya, ketika Anda sudah mulai tahu usaha-usaha ini membuat orang kaya, bergaullah dengan orang-orang tersebut. Waktu itu saya ada tanah 200 meter, 10 kali 20, gampang? Yuk, 200 meter, beli 800 juta, beli 800. Berarti kalau mau dibangun ruko kan dibagi toh 5 kali 10, 5 kali 10 toh? Ya toh ya? Kalau 5 kali 10 kali 10 bisa jadi 2 ruko. Di kanan kiri itu ada ruko yang sejenis, harganya 1 miliar 850. Harganya 1 miliar 800, sudah laku, sudah begini, kita tanya-tanya. Nah sekarang tinggal ngitung toh, waktu itu bangun 2 juta. Waktu itu bangun berapa? 2 juta. Anda sekarang kita ajak hitung-hitungan cepat, boleh? Ini saya belajar lagi. Kalau bisnis harus ngitung, katanya Pak Teguh nih. Kalau Anda bisnis nggak ngitung, you die. Salah 01, modar. 8 miliar sama 80 miliar beda banget. 8 miliar sama 800 juta. Selamatkan nolnya dulu gitu ya. Sekarang kita gini, modal tanahnya 400 juta. Modal tanahnya berapa? Modal tanah 400 juta. Ini saya hitung gini, modal tanah. Oke, mari kita lihat. Ini, luas bangunannya 5 kali 16. Luas bangunannya 5 kali 16, perhatikan baik-baik. Kalau 5 kali 16 berarti berapa bangunannya kalau 3 lantai? 5 kali 16 berapa? 80 kali 3 lantai 240. 240 Anda bangunnya kali 2 juta. Satu ruko 2 juta, 5 kali 16 kan 240, ini tanahnya 5 kali 28, kemudian kali 3 kali 2 juta sama dengan 480. Perhatikan baik. Tanahnya berapa? 400 ditambah 480? 880 bisa dijual berapa? 1 miliar 850. Enak toh naknan? Menemukan peluang. Kalau Anda tidak punya pengetahuannya, Anda lewat tiap hari, tanah dijual, ruko dijual, emangnya gue pikirin. Ini real story, untungnya 1.970. Enak toh naknan? Ayo, enak toh naknan? Anda hanya bergaul dengan orang sukses, sudah tahu. Ketika saya diajak Pak Hermanto Tanoko untuk bangun posa, bangun begini, saya iya gitu aja. Saya cuma iya, saya cuma apa? Angka ikut gitu ya. Ketika Pak Hermanto mau bangun lagi besar, kalau saya bilang saya saham kecil tidak akan pernah mau memperlambat saham besar. Dahsyat. Pokoknya angka ikut. Pak Tung, aku mau bangun lagi, mau gini, ikut. Kalau nggak bisa urun, tolong sahamku di-dilute, kurangi aja, ya toh ya. Pokoknya ikut, pokoknya. Anda punya sekian persen Bapak Ibu dari tetap sekian triliun kan ya lumayan, ya toh ya. Ya toh ya. Pokoknya saya punya prinsip, kalau saya kongsi saya tidak mau menghambat. Saya boleh digunakan untuk jadi konsultan, bisa jadi pembicara, jadi apa, silakan. Tapi saya harus mempunyai nilai tambah, harus punya nilai tambah. Tapi tidak boleh menghambat, tapi tidak boleh menghambat. Oke, mari kita lihatkan. 880 2 ruko. Ini Pondok Aren lanjut Pak Diki. Ini hitungannya satu ruko Bapak Ibu 5 kali 8. Gini, bangun satu ruko, tanah sama bangunannya 880, untung 970. Enak toh naknan? Ini yang nyata. Saya punya banyak yang nyata. Ada 10 ruko, 7 ruko, ada berapa ruko. Wes terus. Pokoknya ikutin saya. Naknan. Yang kedua Bapak Ibu, peluang dari perbedaan harga. Peluang dari perbedaan? Tanya dong, apa itu? Harga akan berbeda ketika ada timbul beda tempat. Yo, beda apa? Anda sapi di sini di pasar, 3 juta, di sana 5 juta. Oh, ikut saya. Apa? Beda harga Bapak Ibu karena beda tempat. Yang kedua beda waktu karena beda waktu. Saya ditunjukin Pak Teguh tadi tuh yang di tanah di depan sana, di yang dari atas tadi ya. Ini beli sekian M, sekarang untung berapa? Untungnya naknan. Untungnya apa? Nggak usah saya ceritakan, nanti Anda ngences gue. Karena berpuluh-puluh miliar nggak karu-karuan, hanya cuman nyimpen, karena beda waktu, karena beda. Kalau hari ini Bapak Ibu adalah
Kalau orang bilang krisis, Bapak Ibu, Indonesia belum karena masih tumbuh 4,9. Dunia krisis belum. Singapura krisis, yes. Definisi krisis adalah 6 bulan berturut-turut pertumbuhan ekonominya minus. Indonesia masih naik kok, belum krisis. Tapi suasana tidak seenak istilahnya zaman dulu, yes. Karena ada perang dagang, kemudian yang kedua ada perang virus, betul? Nah, perang dagang dan perang virus hari ini kalau Bapak Ibu antisipasi, kalau Bapak Ibu apa? Indonesia ekspor dan impor kalah berbulan-bulan. Apa yang dilakukan pemerintah? 5, ini caranya antisipasi. Siap? 1, akan ikut perang tarif. Tertentu langsung ditarifin gitu ya. Ada yang nanya, Pak tuh kok beli Rolls Royce? Ya karena dulu dijemput sama Pak Teguh pakai Rolls Royce-nya kok enak ya. Kok enak ya boleh juga. Tapi sebenarnya bukan karena itu, karena ngitung. Karena apa? Tahun 2012 harga yang namanya Indonesia untuk pertama kalinya sejak 50 tahun ekspor sama impor itu impornya lebih gede dari ekspor. Kita kalah. Kalau kalah terus cadangan devisa kan susut. Kalau cadangan devisa susut, Indonesia bahaya bisa dirontokin sama George Soros one more time gitu ya. Nah, apa yang dilakukan pemerintah? Pada waktu Pak Agus Martowardoyo Menteri Keuangan akhirnya jadi Gubernur BI, 1 ikut perang tarif. Rolls Royce itu hari ini 16,5 M. Dulu beli lebih murah, tidak separuh harganya gitu ya. Tanya dong, kok bisa? Karena dolar dulu 9.000, sekarang 14 hampir 15.000. Yang kedua dulu pajaknya belum ada pajak barang mewah. Saya beli karena dolar masih murah, antisipasi saya barangnya naik. Jadi Rolls Royce sudah dipakai 5-6 tahun, dijual harganya plus minus masih sama Pak gitu ya. Jadi seru. Jadi apa? Seru ini. Jadi malah bisa untung kalau Anda gini. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, orang akan pasang tarif, Indonesia juga akan nanti ikut perang tarif. Yang kedua, genjot ekspor. Genjot apa? Tidak semudah itu Bapak Ibu Indonesia gitu ya. Yang ketiga, investor asing dimasukkan. Investor asing tidak semudah itu. Yang keempat, kelima dilakukan oleh zaman Pak SBY waktu itu. Yang keempat apa? Utang. Tahun lalu Pak Jokowi sudah mulai utang. Tapi yang kelima, mungkin tahun ini menurut dugaan saya ini gitu ya, dugaan saya. Siapa yang pengen tahu yang kelima ini bisa membuat kaya kalau Anda antisipasi dari awal? Siapa pengen tahu? Angkatan katakan saya. Siapa pengen tahu? Angkatan 2 katakan saya. Di tahun 2012, 2014 Bapak Ibu, 2009 selama 5 tahun terakhir Pak yang namanya Pak pemerintahan Pak SBY, tolong dicek kalau saya salah tolong diralat, saya buka bi.go.id, itu ternyata pemerintah zaman Pak SBY cetak nambah 80% uang beredar. Makanya sengaja diinflasikan supaya ekonomi bergerak dari 9.000 jadi 13.000 sekian. Gini, Pak, kalau krisis cash is the king. Yes, cash is the king. Tapi ketika krisis berkelanjutan, cash is stress. Cash no more king. Waktu saya baca kisah hidupnya Pak Mutaryadi, Om Lim, 1 hari duit dipotong, 1 hari duit diapain? Zaman gambar gajah, gambar gini dipotong, kemudian disungaikan. Om Limnya cuma nangis, orang paling kaya di Indonesia. Saya pikir kalau duitnya banyak itu, saya kaya. Ternyata begitu dicetak begitu banyaknya, mendadak tidak laku. Jadi dalam kesempatan ini Bapak Ibu, ada yang namanya beda waktu. Ada yang namanya beda waktu Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu, in the next few years, ketika mulai baik lagi, semoga semua sehat semua, amin. Amin. Nah, akan terjadi perbedaan waktu dan perbedaan harga terhadap apa yang Anda beli. Hari ini orang takut sekali properti. Properti saya dapat diskonted Pak. Saya baru ambil di Pondok Indah ini ada Dharma Wangsa, ada Brawijaya. Sapu-sapu properti karena separuh harga, lebih di bawah separuh harga. Jos? Dahsyat? Bahkan ada yang beberapa saya beli, saya take over, enggak pakai duit malah dapat duit. Good? Nih, sekarang Bapak Ibu, ini adalah perbedaan harga. Menemukan peluang bisnis Bapak Ibu, memperhatikan usaha. Yang ketiga, menciptakan peluang dari masalah. Dari masalah apa Bapak Ibu yang ada Anda ciptakan? Ayo Sobat Sukses, tonton kumpulan inspirasi terbaik di YouTube channel Hermanto Tanoko yang akan tayang pada hari Rabu dan Sabtu pukul 18.00 WIB. Please like, subscribe, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasi YouTube channel Hermanto Tanoko untuk bisa menyaksikan berbagai cerita inspiratif dari tokoh-tokoh yang luar biasa. Stay humble, stay positive, stay on fire.